Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait materi proses pencernaan dan penyerapan protein dan lemak. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Di sini kita akan membahas peran protein. Di sini protein berperan untuk membentuk dan memperbaiki jaringan tubuh, berperan dalam sintetis enzim, hormon, dan antibodi, serta mendukung metabolisme, fungsi imun, dan pertumbuhan. Sedangkan peran lemak yaitu sebagai sumber energi paling tinggi sebanyak 9 kilokalori per gram yang berfungsi untuk melindungi organ, membentuk membran sel dan hormon, dan mengatur suhu tubuh serta membantu penyerapan vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Next. Selanjutnya, proses pencernaan. Adapun tahap pencernaan yang dimulai dari mulut, jufaring, menuju ke perut. Yang pertama, mulut. Proses pencernaannya yaitu makanan dikunyah oleh gigi dan otot rahang kemudian membentuk bolus. Adapun enzim yang berperan yaitu enzim amilase yang terdapat pada saliva mulai memecah karbohidrat. Yang kedua, faring dan esofagus. Proses pencernaannya yaitu bolus ditelan kemudian bergerak melalui esofagus dengan gerakan peristaltik kemudian melewati sfinkter esofagus ke lambung. Next. Yang ketiga, lambung. Prosesnya yaitu bolus disimpan, digiling dan dicampur dengan cairan lambung, kemudian terbentuk kim. Adapun enzim dan cairan yang berperan yaitu pepsin, memecah protein menjadi peptida, kemudian lipase lambung, mulai memecah lemak, kemudian HCl, membunuh kuman dan mengaktifkan pepsin. Selanjutnya lender, melindungi dinding lambung, kemudian faktor intrinsik, yaitu membantu penyerapan vitamin B12. Kemudian hormon, gastrin yang merangsang sekresi asam lambung dan kontraksi lambung. Next. Yang keempat ada usus halus duodenum. Proses pencernaannya yakni cim masuk kemudian dicampur empedu dan cairan pankreas dan siap untuk diserap. Kemudian enzim dan cairan. Ada tripsin dan kimotripsin yang berfungsi untuk memecah protein. Kemudian ada lipase pankreas yang berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian amilase pankreas yang berfungsi memecah karbohidrat. Kemudian ada empedu yang berfungsi untuk emulsi lemak. Sekretin berperan untuk merangsang sekresi bikarbonat pankreas. JK yang berperan sebagai konstruksi kantong empedu dan sekresi enzim pankreas. Yang kelima ada usus halus dan jejunum dan ileum. Proses pencernaannya yakni penyerapan nutrien seperti protein jadi asam amino, lemak jadi asam lemak, dan monogliserida, karbohidrat jadi glukosa. Kemudian ada enzim maltase, sukrase, laktase yang berfungsi untuk memecah disakarida menjadi monosakarida. Yang keenam ada usus halus, ileum terminal. Proses pencernaannya yakni melalui penyerapan vitamin dan mineral termasuk vitamin B12 dengan faktor intrinsik. Next. Baik, selanjutnya yaitu proses penyerapan protein dalam tubuh. Pada pencernaan protein, yaitu protein yang
protein yang kita konsumsi akan dipecah menjadi asam amino, dipeptida dan juga tripeptida di dalam saluran pencernaan. Yang kedua akan usus. Molekul tersebut masuk ke dalam sel usus atau enterosit melalui mekanisme transportasi aktif yang melibatkan pompa ion Na+ dan juga H+. Selanjutnya akan terjadi pemecahan lanjutan. Di dalam sel, dipeptida dan tripeptida dipecah lebih lanjut menjadi asam amino. Dan yang keempat, transportasi ke hati. Asam amino kemudian dilepaskan ke dalam pembuluh darah, memasuki vena porta, dan akhirnya sampai ke hati untuk diproses lebih lanjut. Next. Nah, selanjutnya proses penyerapan lemak dalam tubuh. Pada penyerapan lemak, lemak yang kita konsumsi akan dipecah menjadi asam lemak dan monogliserida di dalam saluran pencernaan. Dan selanjutnya akan terjadi pembentukan misel, yaitu molekul-molekul tersebut bergabung dengan garam empedu membentuk misel, yang kemudian membantu transportasi lemak ke dalam sel usus. Selanjutnya akan terjadi penyerapan ke dalam sel usus. Misal yang membawa asam lemak dan monogliserida ke dalam enterosit. Dan selanjutnya akan terjadi pembentukan kilomikron. Nah, di dalam sel, asam lemak dan monogliserida disusun kembali menjadi trigliserida dan dikemas menjadi kilomikron. Dan pada transportasi ke sistem limfatik, kilomikron akan dilepaskan ke dalam pembuluh limfatik atau lakteal dan akhirnya akan masuk ke dalam aliran darah melalui ductus thoracicus. Next. Untuk selanjutnya yaitu transportasi protein. Yang pertama, protein makanan dicerna di lambung dan usus halus menjadi asam amino serta peptida kecil. Yang kedua, asam amino diserap oleh enterosit. Usus halus menggunakan transport aktif dengan bantuan pompa natrium atau gradien proton. Terus yang ketiga, setelah melewati enterosit, asam amino masuk ke vena portohepatika yang langsung menuju hati. Terus yang keempat, di hati sebagian digunakan untuk metabolisme, sintesis protein atau disimpan. Sisanya dilepas ke peredaran darah sistematik untuk digunakan oleh jaringan tubuh. Terus jalur transportasinya dimulai dari usus, terus ke enterosit, lalu ke vena porta hepatica, terus selanjutnya ke hati, terus yang terakhir ke sirkulasi darah. Terus yang selanjutnya protein atau asam amino berjalan melalui vena porta dan menuju hati. Terlebih dahulu ada metabolisme awal di hati. Next. Yang selanjutnya yaitu transportasi lemak. Lemak dipecah oleh enzim lipase menjadi asam lemak bebas, monogliserida. Terus yang kedua, komponen ini diserap oleh enterosit lalu diformasi ulang menjadi trigliserida dan dikemas ke dalam partikel besar yang disebut kilomikron. Terus yang ketiga, kilomikron terlalu besar untuk masuk ke kapiler darah sehingga masuk ke lakteal atau pembuluh limfa khusus di fili usus. Terus yang keempat, dari lakteal, kilomikron berjalan melalui sistem limfatik, terus ke ductus thoracius, terus ke vena subclavia kiri. Terus yang kelima, baru setelah itu masuk ke dalam peredaran darah
sistematik. Proses ini diatur oleh aliran limfa dan kontraktilitas dapat diperlukan sebagai P2. Terus jalur transportasi itu dari usus terus ke trosit, lalu kilomikron, terus selanjutnya real, lalu ke terus ke ductus raxisus, terus ke subvia kiri, terus yang akhir sirkulasi darah. Selanjutnya lemak mikrojalan melalui sistem limfatik lebih dahulu sehingga menghindari metabolisme pertama di hati dan langsung masuk ke sirkulasi sistematik. Selanjutnya, Baik, kesimpulannya ialah protein dan lemak sebagai makro memiliki proses pencernaan, penyerapan, dan transportasi yang berbeda. Protein dipecah menjadi asam amino dan diserap melalui portal hati. Lemak, asam lemak, serta monogliserida kemudian dibentuk menjadi misel dan silomikron sebelum masuk ke sistem limfatik. Perbedaan jalur ini menunjukkan bahwa tubuh memiliki mekanisme khusus untuk mengoptimalkan pemanfaatan setiap zat gizi sesuai sifat kimianya. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.